Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tema yang diberikan kepada kelompok saya, yaitu eh, saya akan menjelaskan tentang pengentasan kemiskinan. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Dia Astriani, NIM 43020210068, tugas UAS Teknik Monitoring dan Evaluasi Dakwah. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan pengentasan kemiskinan itu dalam perspektif Islam itu bagaimana sih? Nah, langsung saja saya akan menjelaskan pengertian pengentasan kemiskinan dalam perspektif Islam. Nah, pengentasan kemiskinan itu merupakan tujuan yang penting dalam sistem ekonomi Islam. Islam mengajarkan nilai-nilai sosial yang kuat dan memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi antara individu dan kelompok masyarakat. Nah, berikut itu ada beberapa pendekatan atau perspektif Islam yang mungkin bisa digunakan dalam pengentasan sosial. Nah, yang pertama itu dalam pengentasan sosial ini ada beberapa pendekatan, ada 6 pendekatan. Yang pertama adalah zakat, yang kedua sedekah, yang ketiga ekonomi inklusif, yang keempat pendidikan, yang kelima pembangunan infrastruktur, dan yang keenam adalah pemberdayaan masyarakat. Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu adalah zakat. Nah, zakat itu adalah salah satu pilar terpenting dalam Islam. Zakat itu adalah kewajiban bagi umat muslim yang mampu untuk memberikan sebagian kekayaan mereka kepada fakir miskin dan golongan yang membutuhkan. Zakat itu bukan hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu, namun juga mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, zakat ini itu wajib bagi masyarakat muslim. Yang kedua itu sedekah. Selain zakat, sedekah atau sumbangan sukarela itu juga dianjurkan dalam Islam. Memberikan sedekah kepada orang-orang miskin dan kelompok-kelompok yang membutuhkan itu adalah cara lain untuk membantu mengentaskan kemiskinan. Ini menciptakan solidaritas sosial dan memperkuat ikatan antara anggota masyarakat. Jadi, sedekah itu bisa mempererat jalinan silaturahmi. Yang ketiga itu adalah ekonomi inklusif. Nah, Islam itu mendorong adanya sistem ekonomi yang inklusif dan adil. Islam melarang riba atau bunga dan mempromosikan prinsip keadilan dan transaksi ekonomi. Mendorong kewirausahaan, memberikan kesempatan kerja, memastikan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi adalah langkah-langkah penting dalam mengentaskan kemiskinan. Jadi di dalam Islam itu sangat dilarang sekali untuk melakukan riba atau bunga seperti itu agar tidak menambah kemiskinan dalam Islam. Nah, yang keempat itu ada pendidikan. Islam itu sangat menekankan pentingnya pendidikan. Melalui pendidikan yang berkualitas, individu itu dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga memperoleh peluang yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Dalam upaya mengentaskan kemiskinan, pendidikan yang terjangkau dan berkualitas itu harus diutamakan. Jadi dalam pengentasan kemiskinan itu juga membutuhkan pendidikan yang layak untuk bisa lepas dari kemiskinan seperti itu. Yang kelima itu adalah pembangunan infrastruktur. Membangun infrastruktur yang baik itu juga baik dan mewadahi seperti membuat jalan, jembatan, air bersih, dan lain sebagainya adalah salah satu langkah untuk pengentasan kemiskinan. Islam itu mendorong pemerintahan dan masyarakat untuk berinvestasi dalam infrastruktur yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan memperbaiki aksesibilitas ekonomi bagi semuanya. Yang keenam adalah pemberdayaan masyarakat.
di mana Islam mendorong pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan melalui program-program pelatihan keterampilan, koperasi, dukungan terhadap usaha mikro kecil, individu, kelompok, masyarakat dapat diberdayakan untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka sendiri. Nah, bagaimana sih peran mahasiswa dalam pengentasan kemiskinan dalam Islam? Nah, kita sebagai mahasiswa itu sebagai agen perubahan sosial, mahasiswa memiliki potensi dan energi yang besar untuk berkontribusi dalam menciptakan perubahan yang positif dalam masyarakat. Nah, ada beberapa peran yang dimainkan oleh mahasiswa dalam upaya pengentasan kemiskinan. Yang satu adalah pendidikan dan kesadaran. Nah, mahasiswa itu dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah kemiskinan, penyebab dan dampaknya melalui kampanye pendidikan, kegiatan sosial lainnya. Yang kedua adalah penelitian dan inovasi. Nah, mahasiswa itu memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang masalah kemiskinan yang mencapai solusi inovatif untuk mengatasi masalah tersebut, seperti membuat ide-ide masakan atau apapun itu untuk masyarakat di sana, dan mungkin bisa melakukan pelatihan, sosialisasi dan lain sebagainya. Begitulah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.